Arc Tenjiku merupakan arc terpanjang setelah sebelumnya adalah Arc Black Dragon, di mana pertarungan melawan si monster, pemimpin generasi ke-10 Taiju Shiba. Nah, pada pembahasan Arc Tenjiku ini, kita akan membahasnya menjadi beberapa part sesuai dengan permintaan viewer mengenai pembahasan arc. Dan di video kali ini merupakan part pertama dan pembahasan yang dimulai dari komik chapter 122. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Arc Tenjiku dimulai dengan beberapa flashback. Yang pertama adalah flashback mengenai naga kembar Toman. Dia adalah Draken dan Mitsuya. Kita sudah tahu mengenai Draken yang memang memiliki tato naga di kepala bagian kirinya. Lalu bagaimana mengenai Mitsuya? Pada flashback masa kecil mereka, ketika Mitsuya sedang kabur dari rumah, Mitsuya mengecat tembok jalanan dengan gambar naga. Dan di sana kebetulan ada Draken yang sedang memakan makan malamnya. Draken kemudian memberikan sebagian makanannya kepada Mitsuya. Namun karena Mitsuya memakan semua makanan Draken, gambar logo naga yang dibuat Mitsuya akan menjadi milik Draken. Di sana Mitsuya juga diajak ke rumah Draken. Dari sini Mitsuya mulai mengambil langkah hidupnya dengan mengikuti Draken. Mitsuya akan menjadi berandalan demi melindungi keluarganya, sambil menunjukkan tato naga di kepala bagian kanannya. Ya, tato naga yang sama dengan Draken, dan logo naga tersebut memang dibuat oleh Mitsuya sendiri. Melihat tato Mitsuya, Draken tidak terima karena logo naga tersebut sudah menjadi milik Draken dengan pertukaran makanan milik Draken. Dan sekarang walaupun tato naga di kepala Mitsuya masih ada, namun Mitsuya menutup tato tersebut dengan mengubah kembali model rambutnya. Kemudian selanjutnya adalah flashback dari Emma. Diceritakan Emma baru masuk ke keluarga Sano, dan di sana diperlihatkan dojo milik kakek Maiki. Di sini Sano Manjiro dan Baji Keisuke juga adalah anggota dari dojo. Dan Maiki sudah sangat kuat bahkan ketika kecil. Saat ditanyai oleh Baji Keisuke mengenai kenapa Maiki ikut berlatih walaupun sudah sangat kuat, Maiki menjawab bahwa dia di dojo hanya untuk pamer saja. Kemudian ketika Emma yang sebelumnya hanya melihat mereka berdua berlatih, mulai berbicara dengan Baji dan Maiki. Ketika mendengar bahwa nama Emma adalah nama orang luar negeri, Baji Keisuke juga membuat panggilan untuk dirinya, yaitu dengan nama Edward, dan Sano Manjiro juga mengikutinya dengan menamai dirinya Maiki. Inilah awal mula Sano Manjiro dipanggil menjadi Maiki. Walaupun ketika berada di Toman, Keisuke Baji tidak dipanggil dengan nama Edward lagi, tapi Manjiro tetap menggunakan nama Maiki sampai dewasa. Hal ini dilakukan Maiki untuk adiknya yaitu Emma. Setelah dua flashback menjadi awal dari Arc Tenjiku, selanjutnya sudah benar-benar masuk ke cerita saat ini, yaitu Takemichi yang sedang berbicara dengan Chifuyu mengenai cara menjadi top berandalan. Dan Takemichi merasa bahwa jika ingin menjadi top berandalan, dia harus mengalahkan berandalan di Yokohama dan mulai pergi ke stasiun untuk pergi ke Yokohama. Namun di stasiun, para teman-temannya dari SMP Mizo yaitu Akun dan lainnya sudah babak belur karena geng motor yang tiba-tiba datang ke Shibuya dengan kereta. Mereka ini adalah geng Tenjiku yang datang dengan dipimpin oleh salah satu dari 4 eksekutif Tenjiku, yaitu Mochizuki Kanji. Chifuyu mencoba melawan Mochizuki sedangkan Takemichi dan kelompok Akun kabur. Namun mereka sudah terkepung dan salah satu dari yang mengepung mereka adalah Kisaki. Kisaki yang sebelumnya dikeluarkan dari Toman oleh Maiki kini masuk ke geng motor Tenjiku. Di sini Kisaki mengatakan "Halo pahlawan" ketika bertemu dengan Takemichi. Setelah itu, Chifuyu yang sebelumnya melawan Mochizuki dan dikalahkan juga dilemparkan ke arah Takemichi dalam keadaan pingsan. Sebelum Mochizuki pergi ke pertarungan lain yaitu di tempat Shinjuku, dengan dikepungnya Chifuyu, Takemichi dan geng SMP Mizo tiba-tiba datang sekembar dari divisi 4 Toman, yaitu Nahoya dan Sota. Mereka berhasil membawa kabur Takemichi dan Chifuyu ke tempat aman dengan menerobos kepungan Tenjiku dengan motor mereka. Sedangkan Akun dan lainnya kabur ke tempat lain. Setelah berhasil kabur dan Chifuyu juga dalam keadaan sadar, bukannya pergi ke markas Toman ataupun kembali ke tempat yang aman, Chifuyu, Takemichi dan si kembar malah ingin mencoba menyerang balik Tenjiku di Yokohama. Ya, hanya dengan 4 orang saja. Ketika dalam perjalanan menuju Yokohama, Chifuyu mengatakan bahwa dirinya tidak kalah dengan Mochi dan baru terkena 1 kali pukulan saja, walaupun dalam sekali pukul tersebut Chifuyu langsung kalah.
Namun memang benar saat itu Chifuyu sedang lengah saja. Si kembar pun di sini mengatakan mengenai mereka yang juga pernah satu kali kalah dengan Mochizuki, yaitu ketika si kembar masih membentuk geng motor sendiri dengan nama Sugoaku atau si iblis kembar. Dan waktu itu juga Mochizuki belum masuk ke Tenjiku dan memiliki geng sendiri bernama Jugemu. Dalam pertarungan, Nahoya sang kakak dikalahkan oleh Mochi, namun si adik Sota langsung kabur ke rumah. Tidak dijelaskan detail apakah Sota sempat bertarung dengan Mochi. Kemudian sesampainya di Yokohama, si kembar mencoba mencari tahu tempat persembunyian Tenjiku. Sedangkan Chifuyu dan Takemichi sempat berbicara mengenai kenapa mereka tidak bisa mengubah masa depan menjadi lebih baik. Dan Takemichi merasa bahwa ada orang lain yang mengubah masa depan menjadi buruk. Dan orang yang diduga oleh Takemichi adalah Kisaki, bisa melakukan time leap. Kemudian scene beralih ke Mochizuki yang ikut bertempur melawan Toman di Shinjuku. Ternyata yang dilawan oleh Mochi adalah Mitsuya. Sebelum kedatangan Mochi, sepertinya Mitsuya sudah bertarung dengan banyak anggota Tenjiku. Namun pertarungan Mitsuya dan Mochi dirusuhi oleh si kembar Haitani, yaitu Haitani Ran dan Haitani Rindo yang juga anggota dari Tenjiku. Ran memukul Mitsuya dari belakang dengan menggunakan batu bata dan membuat Mitsuya tidak bisa apa-apa. Di lain tempat, yaitu di Shibuya dekat stasiun, salah satu anggota terkuat Tenjiku dan mantan pemimpin Black Dragon generasi ke-9, Madara Mission, memukuli para anggota Toman hingga tak berkutik. Di sini benar-benar menunjukkan penyerangan dadakan dari geng Tenjiku. Dan kembali ke Takemichi yang pergi ke markas Tenjiku. Di hadapan mereka ada 100 orang anggota Tenjiku dengan dipimpin oleh orang nomor 2 Tenjiku, Kakucho. Menurut Kakucho, 4 versus 100 adalah hal yang tidak adil dan membubarkan anggota Tenjiku dan membiarkan dirinya sendiri melawan 4 anggota Toman. Kakucho kemudian bertarung dengan Nahoya sendirian. Dalam sekejap, Kakucho dikalahkan oleh Nahoya. Dan kemudian Nahoya, Sota, serta Chifuyu pergi masuk lebih dalam ke markas Tenjiku meninggalkan Takemichi. Takemichi merasa mengenal dengan Kakucho dan benar saja, Kakucho merupakan teman masa kecil dari Takemichi. Dan Kakucho sengaja membiarkan dirinya kalah dengan Nahoya untuk berbicara dengan Takemichi. Pada waktu kecil, Kakucho dan Takemichi sering bertarung dan Kakucho sering kalah dengan Takemichi. Bahkan Kakucho menganggap bahwa Takemichi adalah pahlawan baginya. Kakucho di sini ingin membicarakan kepada Takemichi mengenai Kurokawa Izana, pemimpin dari geng Tenjiku. Jika di masa lalu Takemichi adalah pahlawan bagi Kakucho, untuk sekarang Izana merupakan pahlawan bagi Kakucho. Dan Kakucho meminta tolong kepada Takemichi untuk menyelamatkan Izana. Untuk saat ini dalam penyerangan Tenjiku melawan Toman, Izana saat ini berada di tempat Maiki. Jadi apa yang diminta Kakucho kepada Takemichi? Mungkin itu saja untuk part pertama arc Tenjiku yang dimulai dari chapter 122 sampai 129 komiknya. Bagaimana menurut kalian mengenai penyerangan dadakan dari Tenjiku ini? Tuliskan pendapat kalian mengenai pembahasan kali ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revengers selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.